Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 23 Januari 2022 merupakan pekan biasa ketiga tahun C. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi dan Maria Jesi. Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab Nehemia bab 8 ayat 3 sampai dengan ayat 5a dan ayat 6 sampai dengan ayat 7 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan ayat 11. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan, pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia kepala daerah dan Imam Ezra ahli kitab itu serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Di
perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita.
Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mendapatkan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Allah telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian, Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Rasa hormat terhadap pemberi berkat. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Di Singapura, pernah ada seorang mantan pengusaha sukses yang meninggalkan dunia bisnis pada hari tuanya ketika istrinya meninggal. Ia mempunyai anak yang telah menikah dan atas permintaan anaknya mengizinkan anak dan menantunya tersebut tinggal bersamanya di apartemen mewahnya. Karena begitu bahagianya, ia pun menghibahkan seluruh hartanya kepada anaknya. Namun, pada suatu saat, terjadilah peristiwa yang tak dapat diduga sama sekali. Terjadilah pertengkaran hebat antara sang mantan pengusaha tersebut dengan anak dan menantunya, yang kemudian berujung pada pengusiran sang mantan pengusaha oleh anaknya sendiri. Karena seluruh hartanya telah dihibahkan kepada anaknya, maka beliau pun menjadi seorang pengemis untuk mempertahankan hidupnya. Suatu hari, ketika sedang bekerja mencari nafkah dengan mengemis, tidak sengaja ia bertemu dengan seorang mantan rekan bisnisnya yang memberinya sedekah. Sang mantan rekan bisnis mencoba meyakinkan bahwa ia adalah mantan rekan bisnisnya, tetapi bapak tersebut malu dan tidak mengakuinya. Tetapi mantan rekannya tersebut sangat penasaran dan mengajak rekannya yang lain untuk menemuinya, dan akhirnya terbongkarlah kisahnya. Singapura pun heboh sampai Perdana Menteri Lee Kuan Yew turun tangan dan berujung pada pembatalan surat hibah harta tersebut, pengembalian hak milik sang mantan pengusaha, dan bahkan pengusiran anak dan menantunya dari apartemen mewah milik beliau. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Cerita ini dapat dikatakan menggambarkan tentang rasa hormat yang sudah berkurang dari anak terhadap orang tuanya. Tentu hal ini tidak akan terjadi jika anak dan menantunya tersebut sangat menghargai kehadiran bapak tersebut. Memberi rumah tinggal, bahkan juga bapak memberi berkat modal kekayaan, tiba-tiba diusir karena sebuah kekecewaan tertentu dari si anak dan menantunya. Tentu bisa dirasakan bagaimana sedihnya perasaan bapak tersebut. Bukan hanya sedih karena diusir dari rumah yang telah disediakannya, tetapi juga karena cinta dan pengorbanannya tidak diperhitungkan oleh anak dan menantu. Maka tidak heran jika semua orang mengatakan anak dan menantunya tersebut durhaka. Kisah tersebut menggambarkan tentang betapa pentingnya rasa hormat di antara manusia, lebih tepatnya di antara anak dan orang tua. Namun, timbul pertanyaan, bagaimana jika sang bapak sebenarnya adalah gambaran Allah Bapa kita? Dan anak menantu tersebut adalah gambaran kita umatnya? Kita tentu mengakui bahwa Allah Bapa adalah yang memberi hidup pada kita,
yang dengan penuh kebahagiaan menerima kehadiran kita yang ingin menyatu dengan Bapa dan menyediakan tempat tinggal bagi kita untuk hidup bersama Bapa, juga memberikan warisan yaitu firman Allah dan kerajaan surga bagi kita, dan juga memberikan kita Tuhan Yesus yang hadir ke dunia untuk dijadikan korban penebusan dosa kita. Namun apa yang terjadi jika karena hal tertentu, misalnya nafsu kedagingan atau keduniawian, atau mungkin juga karena hal tertentu, bertumbuhlah kekecewaan besar kita terhadap Allah Bapa, lalu membuat kita memutuskan mengusir Allah Bapa dari hati kita? Dari cerita tentang mantan pebisnis tersebut, mudahlah bagi kita untuk memahami betapa sedihnya Allah Bapa terhadap kita karena kehilangan cinta kita. Rasa hormat dan cinta kasih yang mendalam adalah pengikat yang kuat antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita umatnya, anak-anak Allah. Bapa, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pertama menggambarkan rasa hormat kita secara vertikal berupa warisan penting dari Allah, yaitu firman Allah dalam bentuk kitab suci. Sedangkan bacaan kedua menggambarkan rasa hormat kita secara horizontal terhadap sesama penerima cinta Allah dan penerima warisan Allah, yaitu umat Allah yang dipersatukan dalam gereja. Sedangkan bacaan Injil berisi puncak dari seluruh tujuan menjaga seluruh rasa hormat tersebut, yaitu persatuan dengan Yesus Kristus yang di dalam dirinya ada Roh Tuhan. Persatuan yang muncul dalam bentuk gereja sebagai tubuh Kristus dan Ekaristi, sebuah persatuan yang jelas mengandung unsur vertikal dan horizontal. Tanpa rasa cinta dan hormat di hati kita, bahkan Ekaristi yang sebenarnya begitu sakral dan agung pun dapat kehilangan makna bagi kita umatnya. Dan jika ini terjadi, akan membuat sedih hati Allah karena Ekaristi yang kehilangan makna adalah setara dengan menyingkirkan Allah dari hati kita. Maka di dalam diri Yesus dan gereja, seluruh iman kita tertuju. Cinta dan hormat kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan kita umatnya adalah satu dan tak terpisahkan. Marilah berdoa. Syukur bagimu ya Bapa atas berkat kasih cintamu kepada kami. Semoga Engkau berkenan kepada rasa syukur kami dan berkenan pula mengizinkan kami menerima Roh Kudus untuk menjaga dan menumbuhkan cinta dan hormat itu di dalam hati kami. Kami tidak ingin menjadi anak-anak-Mu yang durhaka ya Allah, karena mengabaikan kasih-Mu kepada kami. Amin.